Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ijazah Langit. Di sini saya sudah menyiapkan suatu pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada guru saya. Ya, masuk kira-kira pertanyaan apa yang mau ditanyakan? Gini Mas, yang ingin saya tanyakan itu tentang suatu tingkatan di keilmuan laduni di Ijazah Langit itu kayak gimana? Tingkatan. Ya, Oke, kita jelaskan tentang tingkatan ya. Ya, harus ada ya. Jadi kalau kita membahas tentang tingkatan, tingkatan keilmuan yang ada di channel kita Ijazah Langit itu begini. Memang belum pernah saya uraikan ya ini. Ini saya buka ini ya. Jadi ilmu laduni yang ada di sini dikatakan kita tidak ada tingkatan, memang betul ya, betul. Kenapa kok kita tuh beda dengan yang lain? Nah, itu gini, kalau di keilmuan di Ijazah Langit itu karena saya waktu itu sebagai penerima langsung kan, ketika saya menerima itu tidak ada yang namanya tingkatan ataupun kata-kata ini tingkatan ini tingkatan ini tingkatan ini, itu saya enggak nerima kayak gitu. Jadi satu ketuaan apa yang saya terima langsung masuk set, ya itu yang saya terima gitu. Jadi makanya kalau saya ditanyakan tentang suatu tingkatan, saya bingungnya gimana, karena yang di lain-lain ada tingkatan-tingkatan tertentu kan. Nah, tapi kalau di sini karena banyak pertanyaan tingkatan, ya akhirnya saya menjawab dengan apa? Dengan ini seperti elemen unsur. Maksudnya itu unsur elemennya kayak gimana? Apakah ada unsur-unsur alam itu di dalamnya atau gimana? Nah, yang jelas ilmu laduni itu tidak terlepas dari unsur alam. Ini, jadi ilmu laduni itu ilmu kehidupan. Ibaratnya hidup menghidupkan, urip nguripi. Nah, kayak gitu. Urip nguripi dalam arti ya, itu memang pelajaran kalbu sebetulnya, pelajaran hati. Pelajaran bagaimana cara kita itu kalau kehidupan sosial, berhubungan dengan kehidupan sosial sebetulnya. Tapi kalau di sini laduni itu saya uraikan berdasarkan mungkin pengetahuan saya ya. Laduni itu yang di sini saya uraikan itu ada 5 unsur elemen, yaitu ada di elemen angin, elemen air, elemen api, elemen tanah, dan cahaya. Itu yang saya pakai di sini. Nah, dari berbagai elemen ini, dari kelima elemen ini mempunyai fungsi masing-masing. Jadi fungsinya ada sama. Tapi kalau ini dikupas, mungkin dikupas nggak tahu, mungkin di suatu perkumpulan apa, ya akhirnya nantilah jadi tingkatan. Nah, karena saya sebagai penerima langsung suatu keutuhan, ya saya nggak bisa untuk memecah-mecah, hanya saya memakai elemen. Tapi insya Allah nanti ini sudah bisa dipakai dipakai untuk seperti orang-orang yang ada tingkatan-tingkatan semacam itu, katanya ada berapa tingkatan-tingkatan. Nanti di sini sudah terkandung semua. Nah, gitu loh. Jadi kayak unsur ini salah satu unsur yang kita kupas untuk malam hari ini ya. Ini satu aja dulu ya. Suatu contoh unsur angin, ya kan? Unsur angin, ya kan? Ada apa dengan unsur angin? Nah, ketika kita mau belajar tentang ilmu laduni, langkah pertama yang harus kita pelajari itu sebetulnya unsur angin. Karena angin itu bisa masuk ke celah bagian tubuh kita yang paling kecil, ya. Kita menghisap
udara juga termasuk angin. Angin mampu masuk dalam pori-pori kita dan lain-lain. Jadi dia itu mampu masuk dalam tubuh kita di bagian terkecil manapun itu angin. Nah, angin itu ibaratnya kalau kita membahas tentang angin itu kan sama kayak kalau dibahas tentang apa namanya, seperti angan-angan, ya kan? Seperti masuk sugesti atau gimana? ya nanti juga masuknya ke sugesti karena angin itu mewakili angan-angan ataupun sugesti itu. Jadi itu perlu kita pelajari, perlu kita kupas. Ya, memang persis seperti orang yang belajar seperti hipnotis, dasarnya hampir sama. Nah itu dasar-dasarnya nanti hampir sama. Tapi ya ketika nanti kita itu sudah mengetahui, kita sudah memasuki unsur angin, nanti di sana ada yang beda. Nah, bagaimana caranya untuk mengetahui perbedaannya antara ilmu hipnotis dengan ilmu laduni ketika kita menggunakan unsur angin? Nah, ini nanti yang bisa membuktikan, yang bisa merasakan itu hanya praktisi yang dipakai, tester, saya maksud. Itu nanti yang bisa. Jadi tester itu nanti yang merasakan. Ketika dia itu terkena hipnotisnya asli hipnotis dengan hipnotisnya ilmu laduni, itu yang bisa menjelaskan nanti tester. Nah, seperti kamu ini kan termasuk tester saya. Nah, itu loh sebetulnya yang saya masukkan itu kan sebetulnya unsur dari angin. Ya. Nanti kalau setelah ibaratnya kamu mengetahui tentang unsur angin, bagaimana angin ini bisa dipakai untuk apa aja. Nah, dari situ nanti kamu bisa menuju ke yang lain seperti unsur air. Nah, unsur air nanti dipakai untuk apa? Nah, itu kan, itu nanti unsur air juga dipakai ya untuk pengobatan, ya kan? Ataupun juga untuk apa, kalau bisa dipakai untuk apa? Seperti pagar goib. Dan masih banyak lagi. Kalau kita kupas yang namanya unsur alam itu kan luas, gitu loh. Jadi masih ada apa yang namanya tentang unsur tanah, unsur api. Nah, itu kalau kita memasuki unsur apa, tanah, api ataupun air, yang perlu kita lewati adalah unsur angin. Jadi perlu diperhatikan. Jadi ketika kita belajar, kalau kita dibilang ini hipnotis, ya memang hampir seperti hipnotis. Tapi tidak usah khawatir, ada yang lain kok. Ada yang lain. Berarti angin itu suatu unsur yang paling utama tersendiri atau gimana? Betul, angin kunci utamanya. Cuma angin di sini beda dengan angin yang kayak di luar loh ya. Yang saya maksud bukan angin di luar, tapi memang ada tersendiri. Nah ini loh. Terus kira-kira apa lagi yang mau dipertanyakan tentang angin ini? Udah nggak ada lagi. Nggak ada lagi. Udah terlalu panjang lebar. Nah, sebetulnya masih banyak ya, sebetulnya itu masih banyak. Cuma kadang-kadang kan setiap kita bertanya itu kan apa ya, mungkin pengetahuan seseorang kan terbatas gitu kan. Nah, padahal unsur angin itu bisa dipakai. Sekarang ini ada yang namanya ajian saibi angin, ada yang namanya apalagi ya, kayak ya semacam sabu jagat ataupun yang berkaitan dengan angin. Yang namanya angin ya tetap angin bagi saya. Jadi kita bisa, ya itu sama seperti ajian itu sama. Jadi kita bisa menggunakan, ibaratnya mau dipakai untuk mendorong orang ini, itu bisa. Tergantung seberapa jauh orang itu menguasai ilmu ini. Nah, itu sebetulnya. Gimana, sudah jelas ya tentang apa dasar tentang ini, tentang uraian ya. Ya, demikian yang saya uraikan tentang unsur angin ya, unsur angin.
Saya banyak-banyak terima kasih atas penjelasannya. Iya. Ya nanti kalau kurang-kurang jelas nanti bisa tanya langsung lagi. Nah, nanti di lain kesempatan ketika kita ketemu, monggo bisa kita lanjut lagi. Oke. Oke, cukup. Nantikan di video selanjutnya ya. Mungkin masih banyak suatu hal-hal yang menarik lagi di channel Ijazah Langit. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.